Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di jam kedua ini, yaitu pelajaran tematik ya. Pelajaran tema. Mari kita mulai pelajaran kali ini. Buka halaman 10 pada buku tema ya. Halaman 10 yaitu tentang bahasa Indonesia, memahami kosakata. Memahami kosakata. Kosakata itu apa? Semua kata yang terdapat dalam bahasa disebut kosakata ya. Kosakata dapat kita temui di mana? Di bacaan, di teks lisan maupun percakapan dengan orang lain, semuanya menggunakan kosakata ya. Contoh ada di bacaan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apakah anak-anak sudah membaca tadi malam? Nah, kalau sudah membaca, enak, kita tinggal menyimak keterangan dari guru. Kita akan membahas tentang makhluk hidup. Makhluk hidup ada berapa? Ada yang tahu? Ada berapa? Ya, ada 3. Apa saja? Manusia, 1 manusia, 2 hewan, 3 tumbuhan ya. 3 jenis makhluk hidup. Makhluk hidup ada 3. Nah, makhluk hidup ini mempunyai ciri-ciri ya. Makhluk hidup mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya apa saja? 1, bernafas ya. Manusia bernafas, hewan bernafas dengan bermacam-macam alat pernapasan yang berbeda-beda. Kalau manusia, kita semua bernafas dengan apa? Paru-paru, dengan alat pernapasan hidung dan mulut ya. Selanjutnya hewan. Hewan ada yang menggunakan insang, ada yang menggunakan kulit. Insang contohnya ikan ya. Menggunakan kulit contohnya katak. Ada yang menggunakan trakea atau lubang di dalam tubuh, contohnya serangga ya. Tumbuhan. Tumbuhan bernafas, Pak. Iya, tumbuhan bernafas ya, melalui mana? Ada lubang-lubang di dalam batang, ada di dalam daun. Kalau di dalam daun, lubangnya disebut stomata ya. Selanjutnya setelah bernafas apa? Bergerak. Manusia bergerak, berjalan, berlari, melompat dan lain-lain. Hewan juga berlari, berjalan dan melompat ya. Terus tumbuhan bagaimana, Pak, cara bergeraknya? Apakah tumbuhan itu berjalan-jalan? Tidak. Tumbuhan bergerak meliputi pergerakan pertumbuhan batang, pertumbuhan ranting, pergerakan akar ya. Akarnya, pohonnya di tengah-tengah kok akarnya banyak panjang, itu bergerak. Terus pergerakan bunga mekar, itu termasuk pergerakan tumbuhan. Setelah bernafas, bergerak, apalagi? Memerlukan makanan. Kita makan, hewan makan, tumbuhan juga makan ya. Terus apa? Berkembang biak. Berkembang biak itu bertambah banyak. Contohnya manusia berkembang biaknya bagaimana? Dengan cara menikah dahulu. Orang laki-laki dan perempuan menikah kemudian mempunyai anak. Nah, bertambahnya anak ini disebut berkembang biak. Hewan ada yang bertelur, ada yang beranak. Tumbuhan ada yang dari bijinya, ada yang dari bagian pohonnya dipotong terus ditanam menjadi banyak ya. Berkembang biak, terus apalagi tumbuh
dari kecil menjadi besar, dari pendek menjadi panjang, dari kurus menjadi gemuk ya. Itu contoh-contoh tumbuh. Kemudian peka terhadap rangsangan maksudnya apa? Contoh, kadang-kadang kita kalau menginjak duri secara refleks kita akan mengatakan aduh, terus mengangkat kaki, itu menerima rangsangan maksudnya ya. Terus kadang-kadang kita kalau mau kelilipan moro-moro kelopak matanya merem sendiri, itu namanya peka. Terus kalau kita malam kedinginan, itu juga peka terhadap rangsangan. Kita keluar rumah siang hari kepanasan, itu namanya peka terhadap rangsangan ya. Selanjutnya kita kembali ke pelajaran kosakata. Kosakata dibagi menjadi dua, yaitu kosakata aktif dan kosakata pasif. Kosakata aktif maksudnya apa? Yaitu kosakata yang paling sering digunakan ya, umum. Kalau pasif jarang digunakan ya. Contohnya saja matahari. Nah, matahari siapapun paham, dari Sabang sampai Merauke kita bilang matahari, semua akan paham. Matahari itu yang bersinar dari pagi sampai sore hari. Terus kosakata pasifnya dari matahari apa? Surya, mentari ya, itu nama lain dari matahari. Artinya sama, tapi penggunaan katanya itu jarang digunakan kalau kosakata pasif itu ya. Itu dan masih banyak yang lainnya, anak-anak bisa membaca sendiri. Selanjutnya tugas dari pelajaran tadi yaitu tematik halaman 12 sampai 14 ya. Halaman 12 sampai 14. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.